Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada materi kalkulus diferensial kali ini kita akan membahas fungsi komposisi. Komposisi fungsi atau fungsi komposisi didefinisikan jika f dan g suatu fungsi, maka fungsi komposisi f bundaran g atau g komposisi f didefinisikan sebagai f bundaran g x sama dengan fgx, di mana domain f bundaran g terdiri dari x elemen domain g dengan gx melalui domain f. Oke, kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Misalnya kita memiliki suatu himpunan. Dari himpunan tersebut dipetakan oleh fungsi g ke suatu himpunan yang lain atau gx. Dari gx dipetakan oleh f ke suatu himpunan yang lain yaitu fgx. Pemetaan bertingkat ini bisa kita sebut sebagai fungsi komposisi f bundaran gx. Jadi f bundaran gx itu bisa kita lakukan dengan cara mengerjakan gx-nya terlebih dahulu, baru diperoleh suatu nilai yang nantinya akan kita petakan menggunakan fungsi f. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, pada penggabungan menggunakan konsep fungsi komposisi itu ternyata tidak bersifat komutatif atau tidak komutatif. Jadi f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Oke, itu sifat yang pertama. Yang kedua, ternyata bersifat asosiatif. F bundaran g bundaran h itu akan sama dengan f bundaran g bundaran hx. Jadi ketika ruas kiri itu kita kerjakan f bundaran g nya terlebih dahulu, baru kita komposisikan dengan fungsi h, itu akan sama saja ketika g bundaran h itu kita kerjakan terlebih dahulu, baru kita komposisikan dengan fungsi f. Sifat selanjutnya identitas, di mana ix adalah fungsi identitas, maka akan berlaku f bundaran ix itu akan sama saja dengan i bundaran fx akan sama dengan fx. Ini fungsi identitas ya. Ini jika kita komposisikan suatu fungsi dengan fungsi identitas, dia akan sama saja dengan fungsi itu sendiri. Sifat yang keempat yaitu komposisi fungsi dengan inverse-nya. Misalnya f pangkat min 1 adalah inverse dari f, maka f bundaran f inverse itu akan sama saja dengan f inverse bundaran f akan sama dengan ix atau identitas atau fungsi identitas. Dia sama dengan x nanti. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu inverse komposisi. Jadi komposisi fungsi yang diinverskan gitu ya. Ketika kita memiliki f bundaran g terus kita cari inverse-nya, itu sama saja dengan mencari g inverse bundaran f inverse. Itu ternyata sama saja dan ini bisa dibuktikan. Tapi pada pertemuan kali ini kita tidak akan membuktikan satu persatu dari sifat-sifat ini, tetapi kita akan memberikan ilustrasi menggunakan contoh soal untuk setiap sifat-sifat ini. Oke, kita lanjutkan saja ke contoh soal ya. Oke, contoh pertama. Di situ saya kasih penjelasan contoh pengantar ya. Hanya untuk mengingat-ingat saja, ketika kita memiliki fx sama dengan 2x plus 7, maka kalau kita mau menghitung f2, karena ruas kiri diganti dengan 2, maka ruas kanan juga harus diganti dengan 2, yaitu 2 dikalikan 2 ditambah 7, sehingga kita peroleh 4 ditambah 7 sama dengan 11. Misalnya kita diminta mencari
F min 50. Karena ruas kiri X-nya diganti dengan min 50, maka ruas kanan juga diganti min 50 ditambah 7. Dari sini kita peroleh min 100 ditambah 7 atau min 93. Selanjutnya, kalau kita diminta untuk mencari F min A, maka ruas kanan bisa kita ganti 2 dikalikan min A ditambah 7. Kita peroleh min 2A ditambah 7. Selanjutnya, kalau ruas kiri kita ganti dengan suatu fungsi misalnya TX. Oke, ini ya, X-nya diganti TX. Maka ruas kanan X-nya juga diganti TX plus 7. Selanjutnya, jika kita diminta menentukan F X min 5, ruas kiri X-nya diganti X min 5, maka ruas kanan X-nya juga diganti X min 5 ditambah 7. Kita peroleh 2X min 10 ditambah 7 sama dengan 2X min 3. Misalnya F X kuadrat min 10. Karena X di ruas kiri diganti dengan X kuadrat min 10, maka X di ruas kanan juga kita ganti dengan X kuadrat min 10 ditambah 7. 2X kuadrat min 20 ditambah 7 sama dengan 2X kuadrat min 13. Kalau teman-teman masih kesulitan di substitusi fungsi ini, maka teman-teman akan kesulitan pada materi fungsi komposisi. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh yang kedua yaitu berkaitan dengan sifat tidak komutatif. Kita memiliki fx sama dengan 2x plus 7 dan gx sama dengan 3x min 7. Kita diminta menentukan f bundaran gx dan maaf, yang ini g bundaran f ya. Kita diminta menentukan kedua fungsi komposisi tersebut. Yang pertama kita tentukan f bundaran gx. F bundaran gx ini bisa kita tuliskan menjadi f gx. Coba kita lihat pada fungsi f, x-nya diganti oleh gx. Oke ya, seperti itu ya pada contoh sebelumnya. Sehingga bisa kita tuliskan ruas kiri diganti gx, ruas kanan juga diganti gx. Maka bisa kita tuliskan 2 kalikan gx ditambah 7. Barulah di sini kita substitusikan atau kita masukkan fungsi gx-nya 3x min 7 ditambah 7. 2 dikalikan 3x 6x, 2 dikalikan min 7 min 14 ditambah 7. Dari sini kita peroleh 6x min 7. Oke, ini adalah f bundaran gx. Selanjutnya kita tentukan g bundaran fx. G bundaran fx. Oke, apakah nanti f bundaran g dan g bundaran fx itu sama? Tentunya tidak. Bisa saja sama, tapi pada kasus-kasus tertentu saja ya. Tapi pada kasus ini nanti mereka tidak sama. Oke, kita hitung g bundaran f-nya. Bisa kita tuliskan gfx. Kita konsentrasi pada fungsi g, di mana x-nya diganti oleh fx. Ini ya, fungsi gx, x-nya diganti fx, maka ruas kanan juga diganti fx. 3, x-nya digantikan oleh fx dikurangi 7. Dari sini 3 kita substitusikan fungsi f-nya yaitu 2x plus 7 dikurangi 7. Kita kalikan 3 kali 2x diperoleh 6x, 3 kali 7 diperoleh 21 dikurangi 7. Dari sini kita peroleh 6x, 21 dikurangi 7 itu kita peroleh 14. Coba kita lihat, ini adalah g bundaran f dan ini tadi f bundaran g. Pada ilustrasi ini bisa kita simpulkan f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran fx.
Kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh atau ilustrasi berkaitan dengan sifat asosiatif pada fungsi komposisi. Oke, kita memiliki fx sama dengan x kuadrat, gx-nya 3x min 7, hx-nya 2x plus 7. Kita diminta untuk menentukan f bundaran g bundaran h, di mana f bundaran g-nya kita kerjakan terlebih dahulu, dan f bundaran g bundaran h, di mana g bundaran h-nya itu kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tentukan yang pertama terlebih dahulu f bundaran g bundaran h dengan f bundaran g-nya kita kerjakan terlebih dahulu. F bundaran g x bisa kita tuliskan f gx. Kita konsentrasi pada fungsi f, di mana x-nya kita ganti dengan gx. Maka kita peroleh gx kuadrat. Kita substitusikan, gx-nya sama dengan 3x min 7. Kita kuadratkan, kita peroleh 9x kuadrat dikurangi 2 kali 3x 6x dikalikan min 7 42x. Min 7 dikuadratkan 49. Oke, ini adalah f bundaran gx-nya. Selanjutnya kita tentukan f bundaran g bundaran hx-nya. Oke, ini bisa kita tuliskan sebagai f bundaran g dalam kurung hx. Kita konsentrasi pada fungsi f bundaran g. Ini ya, ruas kiri diganti oleh hx, maka ruas kanan juga diganti oleh hx. Sehingga kita peroleh 9 h kuadrat x min 42, x-nya kita ganti hx ditambah 49. Barulah di sini kita substitusikan hx-nya 9 dikalikan dengan 2x plus 7 kuadratkan dikurangi 42 dikalikan 2x plus 7 ditambah 49. Kita jabarkan lagi, 9 dikalikan dengan 2x plus 7 dikuadratkan, kita peroleh 4x kuadrat plus 28x plus 49 min 84x min 42 dikalikan 7, kita peroleh min 294 ditambah 49. Kita hilangkan kurungnya, 9 kali 4 kita peroleh 36x kuadrat ditambah 9 kali 28 itu kita peroleh 252x ditambah 9 kali 49 itu 441 dikurangi 84x min 294 ditambah 49. Selanjutnya kita sederhanakan, kita peroleh 36x kuadrat. 252x dikurangi 84x, kita peroleh 168x. Selanjutnya plus 441 dikurangi 294 ditambah 49 itu kita peroleh plus 196. Ini kalau f bundaran g bundaran h, tetapi yang kita kerjakan f bundaran g-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tentukan f bundaran g bundaran h, tetapi yang kita kerjakan g bundaran h-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita hitung g bundaran h terlebih dahulu. Ini bisa kita tuliskan g hx. Kita konsentrasi pada fungsi g, di mana x-nya diganti dengan hx. Ruas kiri diganti hx, ruas kanan diganti hx. Sehingga bisa kita tuliskan 3 dikalikan hx dikurangi 7. Kita substitusikan hx-nya, yaitu 3 dikalikan hx-nya 2x plus 7 dikurangi 7. Kita peroleh 3 kali 2 6x, 3 kali 7 21 dikurangi 7. Kita peroleh 6x plus 14. Ini adalah g bundaran
H-nya. Selanjutnya kita hitung F bundaran G bundaran H. Ini bisa kita tuliskan sebagai F dalam kurung G bundaran H X, seperti ini ya. Kita konsentrasi pada fungsi F, di mana ruas kirinya kita ganti dengan G bundaran H, maka ruas kanan juga kita ganti dengan G bundaran H. Sehingga kita peroleh G bundaran H X. Ini kita kuadratkan. Baru kita substitusikan G bundaran H-nya. Substitusikan G bundaran H-nya ini 6X ditambah 14. Ini kita kuadratkan. Kita peroleh 6X dikuadratkan, kita peroleh 36X kuadrat. 2 kali 6X kalikan 14, nanti akan kita peroleh 168X. 14 kita kuadratkan, kita peroleh 196. Dan kita peroleh hasil ini. Sehingga kita peroleh F bundaran G bundaran H, di mana F bundaran G-nya kita kerjakan terlebih dahulu, itu memiliki nilai yang sama dengan F bundaran G bundaran H, tetapi G bundaran H-nya kita kerjakan terlebih dahulu. Maka berlakulah sifat asosiatif. Kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh berkaitan dengan fungsi identitas. Kita memiliki fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x plus 2, dan fungsi identitas ix itu akan sama dengan x. I bundaran f x ini bisa kita tuliskan sebagai I fx. Kita konsentrasi pada fungsi I, di mana ruas kiri diganti fx, ruas kanan juga kita ganti dengan fx, sehingga kita peroleh langsung ya fx. Hasilnya adalah fx itu sendiri. Selanjutnya kita hitung f bundaran I. Ini bisa kita tuliskan dalam kurung ix. Kita konsentrasi pada fungsi f, di mana x-nya kita ganti dengan ix. Ruas kirinya diganti dengan ix, maka ruas kanan x-nya juga diganti dengan ix. Sehingga kita peroleh 2 dikalikan I kuadrat x ditambah 7ix ditambah 2. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 2. Ix-nya kita ganti dengan x ya. Kita peroleh x kuadrat ditambah 7 dikalikan x ditambah 2. Dan hasil yang kita peroleh ini tidak lain adalah fungsi fx. Sehingga suatu fungsi itu jika kita komposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya akan sama dengan fungsi itu sendiri, yaitu I bundaran fx ini akan sama saja dengan F bundaran ix. Oke, ini jika suatu fungsi kita komposisikan dengan fungsi identitas. Oke, contoh selanjutnya yaitu contoh yang berkaitan dengan komposisi suatu fungsi dengan inverse fungsinya. Misalnya di sini fx sama dengan 2x plus 7 per x min 3, maka tentukan f bundaran f inverse x dan f inverse bundaran fx, di mana ini nanti akan menghasilkan fungsi identitas dan ini juga akan menghasilkan fungsi identitas. Oke, kita ilustrasikan di sini ya. Sebelum kita tentukan f bundaran f inverse bundaran f, kita tentukan inverse dari fungsi f-nya terlebih dahulu. F inverse x kita gunakan cara cepat saja ya, yaitu menukarkan A sama D, menukarkan A sama D dengan merubah tanda. Posisi A pada F inverse x itu akan diduduki
Min 3 kita pindah ke posisinya A, diperoleh plus 3x. B nya tetap yaitu plus 7 per C nya tetap yaitu 1x. D nya kita ganti dengan nilai A. A nya di situ 2, maka di sini jadi min 2. Ini adalah inverse fungsi dari f. Selanjutnya kita tentukan f bundaran f inverse x. Bisa kita tuliskan f dalam kurung f inverse x. Kita konsentrasi pada fungsi f di mana x-nya diganti f inverse x. Maka ruas kanan pada f, x-nya juga diganti f inverse x. 2 dikalikan f inverse x ditambah 7 per f inverse x dikurangi 3. Oke, kita substitusikan f inverse x nya adalah 3x plus 7 per x min 2 ditambah 7 per 3x plus 7 per x min 2 dikurangi 3. Oke, kita proses yang pembilang. Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Kita peroleh 2 dikalikan 3x plus 7 tambah 7 dikalikan x min 2 per x min 2. Kita samakan penyebut pada penyebut ya. Di situ kita peroleh 3x plus 7 dikurangi 3 dikalikan x min 2 per x min 2. X min 2 nya bisa kita coret atau kita cancel. Kita sederhanakan 2 dikalikan 3x itu kita peroleh 6x. 2 dikalikan 7 kita peroleh 14 ditambah 7 kali x 7x, 7 kali min 2 min 14. 3x plus 7 tetap dikurangi 3 kali x 3x min 3 dikalikan min 2 itu plus 6. Kita sederhanakan 6x ditambah 7x itu kita peroleh 13x. 14 dikurangi 14 habis. Kita lihat penyebut 3x dikurangi 3x habis. 7 ditambah 6 itu kita peroleh 13. Kalau kita sederhanakan nanti kita peroleh x, dimana x tidak lain adalah fungsi identitas. Selanjutnya kita hitung f inverse bundaran f. F inverse bundaran fx. Ini bisa kita tuliskan f inverse dalam kurung fx. Kita konsentrasi pada fungsi f inverse, di mana ruas kirinya diganti fx, maka ruas kanan juga diganti fx. 3 dikalikan fx ditambah 7 per fx dikurangi 2. Barulah kita substitusikan fx nya. Di sini 3 kita kalikan fx yaitu 2x plus 7 per x min 3 ditambah 7 per fx nya 2x plus 7 per x min 3 dikurangi 2. Ini saya kurung dulu ya. Kita samakan penyebut pada pembilang terlebih dahulu, sehingga kita peroleh 3 dikalikan 2x plus 7 tambah 7 dikalikan x min 3 per x min 3 bagi dengan penyebutnya. Kita samakan penyebut ya. Kita peroleh 2x plus 7 dikurangi 2 dikalikan x min 3 per x min 3. Oke, x min 3 nya bisa kita coret atau kita cancel. Kita sederhanakan ya. 3 kalikan 2x 6x, 3 dikalikan 7 itu 21 ditambah 7 kalikan x 7x, 7 dikalikan min 3 itu min 21 per
2x tambah 7 min 2x min 2 dikalikan min 3 plus 6. 6x ditambah 7x itu kita peroleh 13x. 21 nya habis ya, per 2x dengan 2x ini bisa kita cancel juga, habis. 7 ditambah 6 itu 13. Dari sini kita peroleh x, dimana x itu adalah fungsi identitas. Jadi f bundaran f inverse dengan f inverse bundaran f itu sama-sama menghasilkan fungsi identitas. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu contoh berkaitan dengan inverse suatu komposisi fungsi. Oke, di sini kita memiliki fx sama dengan 5x plus 7 per x plus 3 dan gx-nya sama dengan 3x min 7. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan f inverse g inverse, f inverse bundaran g inverse, g bundaran f diinverskan. Dimana tujuan sebenarnya pada contoh ini kita akan membuktikan bahwa f inverse bundaran g inverse itu sama saja dengan g bundaran f diinverskan. Oke, kita tentukan f inverse-nya terlebih dahulu. Kita gunakan cara cepat saja ya. F inverse x sama dengan kita tukarkan posisi A dan D, sehingga kita peroleh min 3x ditambah 7 per C-nya tetap, D-nya berubah menjadi min 5. Ini adalah f inverse x-nya. Selanjutnya g inverse x. G inverse x ini juga bisa kita kerjakan menggunakan cara cepat. Untuk mempermudah penggunaan cara cepatnya, kita tuliskan 3x min 7 per 1, dimana c-nya 0 ya, 1 adalah d-nya, sehingga kita peroleh min dx atau min 1x dikurangi 7 per 0x min 3, atau bisa kita tuliskan x plus 7 per 3, minnya dihilangkan semua. Selanjutnya kita hitung f inverse bundaran g inverse nya. F inverse bundaran g inverse x ini bisa kita tuliskan f inverse dalam kurung g inverse x. Kita konsentrasi pada fungsi f inverse. Kita peroleh min 3 dikalikan g inverse x ditambah 7 per g inverse x dikurangi 5 sama dengan min 3 dikalikan x plus 7 per 3 tambah 7 x ditambah 7 per 3 kurangi 5. Oke, kita samakan penyebut ini. Kita peroleh min 3 dikalikan x plus 7 ditambah 3 kali 7 21 per 3. Kita bagi dengan penyebutnya. Kita samakan penyebut, kita peroleh x plus 7 dikurangi 3 kali 5 15 per 3. 3-nya bisa kita cancel. Min 3x, min 3 dikalikan x plus 7 min 3x dikurangi 21 plus 21 x plus 7 min 15. Kita peroleh min 3x per x min 8. Selanjutnya kita hitung g bundaran f diinverskan. Oke, selanjutnya kita hitung g bundaran f diinverskan. Sebelum kita menghitung ini, kita hitung terlebih dahulu g bundaran fx-nya. G dalam kurung fx. Oke, ini kita tentukan terlebih dahulu ya. Kita konsentrasi pada fungsi g, di mana ruas kirinya diganti fx, maka ruas kanan juga diganti fx. Oke, kita substitusikan, diperoleh 3 fx
dikurangi 7 sama dengan 3 kalikan 5x plus 7 per x plus 3 dikurangi 7. Kita samakan penyebut terlebih dahulu, kita peroleh min 7 dikalikan x plus 3 per x plus 3. Oke, di sini kita peroleh 3 kali 5 15x, 3 kali 7 21 dikurangi 7 kali x 7x, min 7 kali 3 min 21 per x plus 3 sama dengan 15x dikurangi 7x, kita peroleh 8x. 21 dengan min 21 ini bisa kita cancel per x plus 3. Ini adalah G bundaran fx. Selanjutnya G bundaran f ini kita inverskan, maka sama saja dengan ini diinverskan. Oke, kita gunakan cara cepat saja ya, dimana ini A, B nya 0, C nya 1, dan ini D. Kita tukarkan tempatnya, min 3 x plus 0 per x min 8, dan kita peroleh hasil yang sama, sehingga bisa kita simpulkan pada contoh ini, yaitu F inverse bundaran G inverse X ini sama saja dengan G bundaran F diinverskan, atau bisa ditulis sebaliknya ya, misalnya seperti ini, G inverse bundaran F inverse X ini akan sama saja dengan F bundaran G diinverskan. Oke, untuk bagian yang ini monggo nanti teman-teman mencobanya sendiri. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya diketahui fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Tentukan nilai dari G bundaran f ketika x-nya sama dengan 2. Pada kasus ini teman-teman bisa mengerjakannya dengan dua cara ya. Cara yang pertama yaitu kita tentukan F2 nya terlebih dahulu. F2, ruas kiri diganti 2, ruas kanan kita ganti dengan 2, yaitu 3 dikalikan 2 dikurangi 1, nanti sama dengan 5. Kita hitung saja G bundaran F dalam kurung 2, ini bisa kita tuliskan G dalam kurung F2. Oke, seperti ini. G dalam kurung F2 nya sama dengan 5. G ketika X nya sama dengan 5, maka ruas kiri diganti 5, maka ruas kanan juga diganti 5. Kita peroleh 2 dikalikan 5 kuadrat ditambah 3. Kita peroleh 2 dikalikan 25 ditambah 3. Kita peroleh 50 ditambah 3, kita peroleh 53. Ini adalah hasil yang kita cari. Ini cara pertama ya, ini cara 1. Sekarang kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua, di sini kita tentukan G bundaran F-nya terlebih dahulu. Jadi di sini G bundaran Fx ini kita tentukan terlebih dahulu. Bisa kita tuliskan sebagai G Fx. Nanti kita konsentrasi pada fungsi G, di mana X-nya diganti Fx, maka ruas kanan juga diganti Fx. Oke, kita tuliskan 2 F kuadrat X ditambah 3. Oke, nanti prosesnya ini monggo teman-teman selesaikan sendiri sehingga diperoleh 18x kuadrat min 12x ditambah 5, sehingga G bundaran F X nya kita ganti 2, maka yang ada di ruas kanan ini kita ganti dengan 2. 18 2 kuadrat dikurangi 12 dikalikan 2 ditambah 5. Kita peroleh 18 dikalikan 4 dikurangi 12 kali 2 itu 24 ditambah 5.
18 kali 4 itu 72 dikurangi 19. Nanti kita peroleh 53. Sama saja ya. Monggo nanti teman-teman bisa menggunakan cara yang mana saja. Kenapa di sini saya sampaikan kedua cara tersebut? Biar nanti ketika teman-teman mau ngeles misalnya atau persiapan PPL ya, nanti teman-teman bisa memberikan banyak alternatif jawaban. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, pada contoh ini diketahui fx sama dengan 6x min 3 dan gx-nya sama dengan 5x plus 4. Tentukan nilai A jika dari f bundaran G A itu sama dengan 81. Oke, di sini untuk memudahkan kita tentukan f bundaran gx-nya terlebih dahulu. F bundaran gx ini bisa kita tuliskan sebagai fgx. Kita konsentrasi pada fungsi f, di mana ruas kiri diganti gx, ruas kanan juga diganti gx, sehingga kita peroleh 6gx dikurangi 3. Kita substitusikan g-nya itu 5x plus 4 dikurangi 3. 6 dikalikan 5 30x, 6 dikalikan 4 24 dikurangi 3. Sederhanakan 30x ditambah 21. Barulah di sini kita tentukan f bundaran G di mana x-nya sama dengan A. Diketahui memiliki nilai sama dengan 81. Ruas kiri kita konsentrasi pada f bundaran G di mana x-nya diganti A, maka di sini juga kita ganti dengan A. Sehingga kita peroleh 30A ditambah 21 sama dengan 81. Sehingga kalau kita kelompokkan konstanta dengan konstanta, kita peroleh 30A sama dengan 81 dikurangi 21. 30A sama dengan 60. Sehingga kita peroleh A sama dengan 60 per 30 sama dengan 2. Oke, ini adalah nilai dari A-nya. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, pada contoh ini diberikan G bundaran fx sama dengan min 3x dengan gx sama dengan 2 min x. Tentukan rumus fungsi fx. Oke, yang ditanyakan adalah fungsi yang di dalam ya. Ini kita anggap sebagai fungsi yang di luar dan fx-nya sebagai fungsi yang di dalam. Ketika teman-teman nanti menjumpai tipe soal seperti ini, maka kita menggunakan istilah langsung substitusikan. Maksudnya seperti ini. G bundaran fx sama dengan min 3x. G bundaran fx ini bisa kita tuliskan gfx sama dengan min 3x. Kita konsentrasi pada fungsi g. Di sini kita ganti fx, maka di sini juga kita ganti fx. 2 min fx sama dengan min 3x. Kita peroleh min fx sama dengan min 2 min 3x. Semua ruas kita kalikan dengan min 1, kita peroleh fx sama dengan 2 plus 3x. Oke, ini adalah fungsi fx yang kita cari. Istilah langsung substitusikan di sini ya kita mengerjakan sesuai yang kita pelajari di awal-awal tadi ya. Itu kalau yang ditanya adalah fungsi yang di dalam. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang sama setipe dengan ini ya. Oke, diberikan f bundaran gx sama dengan 2 dikalikan akar pangkat 2 dari x min 1 dan fx sama dengan akar pangkat 2 dari x plus 1. Kita diminta menentukan rumus gx-nya. Coba kita lihat di sini f bundaran g. Yang ditanyakan masih fungsi yang di dalam, yaitu gx-nya. Maka di sini langsung substitusikan. F bundaran gx sama dengan 2
akar X min 1. F bundaran Gx kita rubah menjadi Fgx sama dengan 2 akar X min 1. Kita konsentrasi pada fungsi F. Di sini kita ganti Gx, ruas kanan juga kita ganti Gx. Kita peroleh akar pangkat 2 dari Gx plus 1 sama dengan 2 akar X min 1. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini, kuadratkan kedua ruas, kita peroleh Gx ditambah 1 sama dengan 2 kuadrat, itu 4. Akar pangkat 2 dari X min 1 diperoleh X min 1. Gx sama dengan 4X min 4. Satunya kita pindah ke ruas kanan diperoleh min 1. Kita peroleh 4X min 5. Ini jika kasusnya yang dicari adalah fungsi yang di dalam, sehingga langsung substitusikan dengan cara pada umumnya. Pada contoh selanjutnya nanti fungsi yang dicari adalah fungsi yang di luar atau di depan. Oke ya, langsung saja kita menuju contoh tersebut. Berikan G bundaran Fx sama dengan 4x plus 6 dan Fx sama dengan 2x min 4. Tentukan rumus fungsi Gx. Coba kita lihat Gx nya berada di luar atau di depan. Jika yang ditanyakan di luar, maka fungsi yang di dalam inverskan. Berarti di sini Fx-nya kita tentukan inversnya. Oke, kita tentukan F inversnya terlebih dahulu menggunakan cara cepat agar mempermudah. Di sini kita kasih per 1. C-nya 0 ya. Sehingga kita peroleh min X min 4 per 0x min 2 atau x plus 4 per 2. Selanjutnya untuk menentukan fungsi G atau fungsi yang di luar ini, kita menggunakan sifat komposisi fungsi dengan inversnya. Oke ya, G bundaran F, X nya itu kita ganti dengan X yang ini kita ganti dengan F inverse X. Seperti ini. Karena ruas kiri di sini kita ganti dengan F inverse X, maka ruas kanan juga kita ganti dengan F inverse X ditambah 6. Yang ini bisa kita tuliskan G dalam kurung F dalam kurung F inverse X. Yang ini kita tuliskan tetap terlebih dahulu F inverse X ditambah 6. Pada bagian yang ini F dalam kurung F inverse X tidak lain adalah fungsi identitas IX, atau bisa kita tuliskan sebagai X dan G-nya tetap. Oke ya, ini sama dengan fungsi identitas yaitu X. 4 dikalikan F inverse X-nya yaitu X plus 4 per 2 ditambah 6. 2 dengan 4 bisa kita cancel. Kita peroleh 2 dikalikan X plus 4 ditambah 6. Oke, kita kalikan, kita peroleh 2X ditambah 8 plus 6. Sehingga kita peroleh 2X plus 14. Oke, kita lanjutkan contoh yang setipe dengan contoh ini. Oke, diberikan F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x min 6 dan Gx-nya sama dengan x min 2 per 3. Maka Fx-nya adalah, dimana fungsi Fx-nya adalah fungsi di luar atau di depan. Di luar ditanyakan, maka fungsi di dalam inverskan. Kita menggunakan konsep komposisi fungsi dengan inversnya. Oke, G inversnya sama dengan min 3x min 2 per min 1, atau bisa kita tuliskan 3x plus 2 per 1. F bundaran G, X nya ini
kita ganti dengan G inverse X, maka ruas kanan juga kita ganti dengan G inverse X. 4 dikalikan G inverse X kuadrat ditambah 8 dikalikan G inverse X dikurangi 6. Ruas kiri bisa kita tuliskan F dalam kurung G dalam kurung G inverse X. Oke, seperti ini. Ruas kanannya kita tuliskan tetap G inverse X kuadrat ditambah 8 G inverse X min 6. Ruas kiri pada bagian ini ya adalah komposisi fungsi dengan inversenya akan menghasilkan fungsi identitas yaitu X sama dengan 4 dikalikan 3X plus 2 dikuadratkan ditambah 8 dikalikan 3X plus 2 dikurangi 6. Kita jabarkan, kita peroleh 4 dikalikan 9X kuadrat plus 12X ditambah 2 kuadrat 4. 8 kali 3X itu 24X, 8 kali 2 itu plus 16 dikurangi 6. Kita peroleh 4 kali 9X itu 36X kuadrat, 4 kali 12X kita peroleh 48X, 4 kali 4 16 ditambah 24X tambah 16 dikurangi 6, 36X kuadrat, 48X dengan 24X itu kalau kita jumlahkan kita peroleh 72X. Selanjutnya 16 tambah 16 dikurangi 6 itu nanti kita peroleh plus 26. Inilah fungsi fx yang kita cari. Oke teman-teman, demikian materi tentang fungsi komposisi atau ada yang menyebutnya komposisi fungsi. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.